Secara fundamental, Yogi dari tanggal 22 sampai 27 itu 19 fundamental. Ya, itu secara total EC-nya. Tapi itu bukan dihitung per bulan. Bukan hitungan per bulan itu. Itu untuk minggu keempat saja. Terus terakhir Risma atau Isil 11. Itu week 4 dari tanggal 22 sampai tanggal 27. Terus awal 20, Firman 11. Ini secara EC. Kemudian itemnya ini secara rata-rata 4,3, 4,4. Firmanto yang paling tinggi 5,9 atau 6. Itu secara total item. Nah, pencapaiannya secara total sampai week 4 itu untuk Yogi 539 total SH dengan Metrilon. Secara time gone itu baru 70%, padahal target kita 88% ya. Terus Isil atau Risma 686 81%, time gone-nya targetnya 794. Kemudian awal targetnya 224 sampai di tanggal 27, aktualnya 147. Nah, PR-nya ini masih di Irman 1,2 M, targetnya baru 282. Gitu. Nah sekarang ini yang lagi diproses hari Senin 25 sampai tanggal 31, tinggal 3 hari lagi. Gitu. Kita nggak tahu gimana hasil akhirnya, nanti kita lihat nanti dari admin proses itunya. Ya, harapannya closing nanti Yogi di 773, Risma 846, awal 295 dengan Irman 1,36, meskipun dengan kondisi stok yang ini. Kita cuma di sini yang paling anehnya sih kontribusi besarnya ini di Wyatt. Wyatt memang targetnya agak besar bulan ini, 1,187. Sementara paling ini kalau dihitung-hitungan dengan stok ini paling di angka 1,046 kalau perhitungan saya. Gitu. Itu di week sampai di week 4 nah. Gitu. Jadi minta tolong diperhatikan lagi terkait masalah disiplinnya admin dengan kita semua gitu. Ada yang mau ditanyakan Sil? Isil, komitmennya bulan depan apa nih? Hah? Tebus target. Semua pengen tebus target. Sekali lagi saya sampaikan, kita itu ada dari 5 kategori. 5 kategori itu perlu diingat. Yang pertama, define itu kita harus tentukan dulu targetnya kita apa, KPI-nya kita apa. Itu yang namanya define. Yang poin kedua namanya miasure. Itu bahasa Bugisnya itu miasure, bahasa Jawanya misur. Nah, kita buat misur artinya kita ukur dulu kemampuan kita saat ini gimana. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi target dengan KPI itu? Itu dulu, kita kembali dulu ke diri kita. Mampu nggak kita? Itu measure namanya. Poin yang ketiga, analisa. Analisa setiap masalah yang ada, kemudian diskusikan terkait setiap ada problem. Terus kita cari akar permasalahannya apa. Nah, itu yang namanya analisa. Ntar nanti saya bagikan dia punya definisi itu. Poin keempat namanya improvement. Improvement itu bagaimana kita meningkatkan perbaikan langkah apa yang akan kita jalankan, misalkan dengan program-program atau apa gitulah. Terus bagaimana kunjungan kita. Nah, itu yang namanya improvement. Itu kembali ke diri kita masing-masing terkait improvement kan gitu. Jadi tentukan dulu kita mau ngapain nih terkait masalah improvement gitu. Implementasikan segala sesuatunya terkait apa yang kita mau kerjakan. Nah, setelah kita dapat semua, terakhir adalah kontrol. Kontrol setiap aktivitas yang kita lakukan. Monitoring, buatkan dokumentasi, nah, follow up, tindakan apa selanjutnya. Itu dasar kita dalam bekerja. Jadi ada 5 poin. DMAIC, define, measure, analyze, improvement, dan control. Itu. Nah, itu poin-poinnya. Jadi yang pertama itu tindakan apa? Tentukan dulu target kita, kasarnya apa target saya bulan depan? Oh, ini itu termasuk kategori define.
Yang kedua, measure. Pahami kondisi kita saat ini. Apakah kita udah mampu atau sesuai dengan breakdown targetnya. Ukur kinerja kita sampai semana. Selanjutnya, analisa. Analisa setiap permasalahan yang ada. Diskusikan apa-apa saja yang jadi problem gitu. Kemudian, tentukan akar masalahnya di mana. Oh, masalahnya di sini, masalah stok. Nah, itu analisa istilahnya. Oh, masalahnya pengantaran. Itu kita tentukan dulu akar penyebab masalah. Dan ini kalau bisa dibuatin by week. Nah, makanya setiap 4DX selalu kita tekankan apa sih komitmen kita minggu depan, apa yang sudah kita lakukan minggu ini. Itu berdasarkan data-data yang ini, define, measure, analyze, improvement, dan control. Kontrol yang paling penting, setiap aktivitas kita harus lakukan, ada dokumentasi, ada bukti, gitu. Terus langkah apa selanjutnya yang kita lakukan? Tindakan apa gitu. Jadi kita jangan stop di sampai situ aja. Berkesinambungan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya close aja untuk week keempat ini. Udah ya? Yang tadi itu pencapaian dari Tanggal itu sampai tanggal 27. Itu hitungannya. Sampai tanggal 27. Berarti hitungannya di minggu keempat, minggu kelima kita masih on proses. Harusnya sih tanggal 31 udah selesai kan? Iya. Cuman kan kemarin libur. yang pertama kemarin libur, yang kedua kita ada telat waktu 2 hari gitu. Oh, hari Senin kemarin libur ya? Oke. Senin tanggal 29 enggak? 29. Oh, enggak ya? Oh ya, sorry, tanggal 1 yang libur. Oke, sorry. Berarti waktunya admin 29, 30, 31. Semoga saja harapannya semua bisa capai target ya. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada ya saya close. Oke, teman-teman, makasih ya. Yo, pagi.